Jadi untuk saat ini saya akan menjelaskan apa itu kanker water. Awalnya saya kenal kanker water ini karena keluarga saya, yaitu anak saya kebetulan yaitu kena sakit ya. Dan alhamdulillah wasilah dengan air kangen ini Allah sembuhkan sakitnya, yaitu meningitis atau radang selaput otak. Dan alhamdulillah untuk sekarang ini usia anak saya 7 tahun dan sehat walafiat. Nah, dari mulai 2014 itulah saya berkecimpung di kanker water ini tanpa ada ekspektasi apapun. Yang pasti ketika saya mendapatkan kebahagiaan, ketika saya mendapatkan keuntungan dari sebuah mesin ini, waktu itu saya beli dari sahabat saya, maka dari situ saya belajar step by step dan akhirnya 2014 saya mengawali di bisnis kanker water ini. Jadi kanker water ini mempunyai 3 karakter, sahabat-sahabat sekalian. Yaitu karakter yang pertama adalah dia mempunyai pH yang sangat tinggi, yaitu pH alkali. Yang kedua, mikrokluster, jadi gampang menembus sel tubuh. Dan yang ketiga adalah dia memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Dan untuk membedakan air-air kangen dengan yang lain, tentunya kita butuh pembanding ya. Mungkin sahabat-sahabat sekalian kita membutuhkan air-air tersebut, sehingga tidak ada salahnya saya akan ambil dan ini ada beberapa air, akan merek orang lain membicarakan kejelekan dan lain sebagainya. Namun kita mesti tahu asupan air yang masuk ke badan kita dan keluarga kita, karena kita sayang dengan keluarga kita. Saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah kanker water itu memiliki karakter alkali. Tiga karakter yang dimiliki sama kanker water. Untuk bicara pH alkalin, saya edifikasi dengan dokter hidromisinya, yaitu pakar penemu penyebab kanker. Dia itu adalah Dr. Otto Heinrich Warburg. Dr. Otto Heinrich Warburg ini mengatakan bahwa jaringan sehat adalah alkaline atau basa, dan jaringan sakit adalah acidic. Jadi kita bisa menjadi tolak ukur bahwa ketika kita kepingin ikhtiar sehat, yaitu kita dengan cara mempertahankan pH tubuh kita di alkaline. Nah, ini adalah diagram, yang mana diagram ini bukan milik kanker water, tapi memang sudah general ya secara internasional, bahwa standar ukurnya adalah asam basa seperti ini. Jadi pH tubuh kita itu ketika di 7.4, di 7,4, berarti pH tubuh kita sudah bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Namun ketika sudah mulai turun pH-nya di 6,54 bahkan 3, itu pH tubuh kita rentan terhadap penyakit, bahkan sel kankernya sudah mulai on. Karena sel kanker di setiap kita itu ada, tapi sel kanker ini akan aktif atau tidak itu tergantung pH tubuh kita adanya di asam atau basa. Dan kabar baiknya dari Dr. Otto Heinrich Warburg tadi, bahwa sel kanker tidak akan tumbuh di pH tubuh yang alkaline atau yang basa. Nah, ini adalah pH tubuh yang tidak dianjurkan ya, seperti ini. Sedangkan pH tubuh yang 7,4 ke atas itu berarti pH tubuh yang basa. Nah, dengan stabil seperti ini kita bisa tes ya. Ini adalah air soda. Mohon maaf saya nggak menceritakan merek ya. Ini air soda. Ini adalah
ini adalah air oksigen dengan merek yang tertera ya. Kemudian yang ini adalah air larutan, ini air mineral, sama dengan ini air mineral juga. Kemudian ini adalah air kanggeng. Nah, kemudian saya akan tuangkan satu persatu. Ini adalah air yang soda. Sedangkan ini isotonik. Tesnya itu biasa menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah dengan digital, yaitu pH meter. Kita celupkan di air-air ini, kemudian dia muncul angka apakah di pH 7, 5, 6 dan lain sebagainya. Atau pakai kertas lakmus, saya akan celupkan kertasnya, kemudian muncul warna. Dan bisa juga dengan yang pH drop seperti ini. Dan saya akan menggunakan pH drop ini. Saya akan teteskan, kemudian nanti akan muncul warna menyesuaikan pH tubuhnya ada di mana, pH airnya. Saya mulai dari yang ini. Sekarang kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, ini yang air soda ada di nomor 3 pH-nya. Berarti pH-nya asam. Kemudian ini pun sama, yang 3 ini ada di asam. Kemudian yang air oksigen itu di mana sih pH-nya? Ternyata ada di warna kuning, yaitu pH 5. Sama dengan yang larutan itu di pH 5. Air mineral mau apapun mereknya rata-rata itu 6 sampai 7, yaitu pH 7. Kemudian yang kanggeng water itu di pH 9,5. Ternyata kanggeng water punya pH yang alkaline. Nah, ini adalah bukti. Nah, terus gimana kalau sudah tahu kangen water, orang-orang yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian yang mengkonsumsi ini, kemudian dia mengkonsumsi air kangen, apa yang terjadi? Kita bisa lihat ini ya, di pH standarnya kita mengkonsumsi air kangen, jadi sehat. Kemudian yang ini, bagaimana dengan yang isotonik dan mengandung soda? Apakah dia sehat setelah mengkonsumsi sedikit air kangen? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Jadi harus 30 tempat ini. Jadi kalau saya konsumsi 1 botol ini, yaitu isotonik atau soda, berarti saya harus membuang radikal bebas saya sebanyak 30 tempat ini air kanggeng atau air zam-zam. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan tentang kualitas air. Terus air-air yang orang-orang yang sudah
mempunyai pH alkalin ini mungkin lihat iklan atau melihat info di televisi atau apapun, sehingga dia mengkonsumsi air yang sebelah kiri yang asam tadi. Apa yang terjadi? Agar ini kita mengkonsumsi, wah enak nih, kurang seger ya kan, kita mau satu tutup botol aja Bapak, satu tutup botol ya. Kemudian ini rasain satu tutup botol, besok banyak-banyak. Kira-kira ada nggak sih orang yang minum hanya satu tutup botol? Nggak ada ya, pasti satu botol. Oke, mungkin satu tutup botol juga ya. Rusak lagi, pH-nya menjadi asam kembali. Kemudian satu tutup botol juga untuk yang soda, buat yang peminum anggur. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata semua pH-nya menjadi asam. Dan kondisi seperti ini berarti kita harus minum Kang Water sebanyak 30 tempat ini untuk menjadi pH-nya kembali alkalin. Nah, ini tentang kualitas air atau pH. Orang biasa menyebutnya dengan pH itu potential of hydrogen yang ada di dalam tubuh kita, karena 80% tubuh kita adalah air, sehingga kita fokusnya bukan di makanan, sayuran, dan buah, tapi di air tubuh kita. Bagian terbesar kita yang kita fokuskan yaitu airnya. Kemudian berikutnya adalah tentang microcluster. Jadi air kita yang kita konsumsi selama ini itu makroklaster, ukurannya 15-20, klasternya 15-20. Padahal besaran tubuh kita, aquaporinnya adalah 10, sehingga nggak akan mungkin gampang masuk ke dalam tubuh dan tidak akan mudah diserap ya. Sedangkan yang Kang Water itu ukurannya 5-6, sehingga dia bisa cepat mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, ini adalah kalau kita mengkonsumsi air kangen, bisa kita buktikan. Teh, kalau kita bikin air teh, rata-rata itu airnya ya, yang ada tehnya. Kita mau bikin air teh, yang satu adalah dengan air mineral, dan yang satu dengan yang Kang Water. Kita akan tuangkan. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, yang sebelah kanan adalah Kang Water dan dia cepat larut. Jadi artinya microcluster, sifat dari air ini yang bisa menembus daun teh. Artinya kenapa kita merebus air teh, ketika kita merebus air panas untuk bikin teh, karena supaya air ini bisa menembus daun teh. Nah, tetapi kalau Kang Water tidak perlu untuk direbus, dan ternyata bisa bikin air teh karena dia mempunyai sifat microcluster. Artinya kalau ke badan kita, fungsi dari microcluster tersebut adalah dia bisa menembus aquaporin tubuh kita ke sel yang terkecil sekalipun. Inilah fungsi yang kedua dari Kang Water. Yang pertama adalah pH-nya alkalin ya, yang kedua adalah untuk gampang diserap atau microcluster. Yang berikutnya adalah tentang antioksidan. Antioksidan yang dimiliki sama Kang Water. Kita ada dua bejana di sini. Sekarang sebelum saya demokan, apa penting sih antioksidan?
sekarang antioksidan itu apa gitu? Antioksidan ini adalah lawannya kan oksidasi. Kalau kita kepengen oksidasi sangat gampang Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya apa di rumah, kita belah ya, ada gambar apelnya, kita belah dua, kemudian yang satu kita belah, lama-lama beberapa menit kemudian akan kisut atau pengkroposan atau pengkaratan. Nah, itu namanya penuaan. Kenapa? Karena dia kena udara. Nah, kita pun setiap saat, setiap detik kena udara. Bahkan udara bersih pun membuat kita menjadi teroksidasi. Nah, untuk menahan oksidasi atau kita tidak bisa menghilangkan, kita hanya bisa menahan, yaitu meregenerasi sel tubuh kita, atau dengan cara mengkonsumsi yang ada antioksidannya sangat tinggi. Antioksidan yang sangat tinggi itu apa? Itu punya standar tolak ukur. Standar tolak ukurnya adalah seperti ini. Namanya ORP, Oxidation Reduction Potential, yang mana tubuh kita hanya membutuhkan yang minus, ya, yang 10 ORP yaitu 0 mV yaitu netral, dan buah-buahan sayuran itu ada di min 100 mV, sehingga semakin minus semakin bagus dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian min 300 dimiliki oleh buah, dimiliki oleh madu ya, minyak ikan. Kemudian teh hijau min 200, sedangkan kangen water menempati di posisi min 400. Jadi regenerasi sel tubuhnya sangat maksimal. Kemudian yang oksidasi itu yang mana? Yang plus 100 mV, yang plus 200 itu ada di air isi ulang, botolan, air ledeng dan sebagainya, air keran. Kemudian air min 300 plus 300 yaitu air ledeng dan air tanah. Dan yang paling ekstrim itu adalah plus 400 dimiliki oleh air soda. Makanya kalau yang sebelah kanan itu lebih cepat oksidasi atau lebih cepat tua. Kemudian yang sebelah kiri yang ini itu kita meregenerasi sel atau awet muda. Jadi kalau mau balapan tua boleh, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita konsumsi yang sebelah kanan ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu pengen sama dengan saya, itu pengen tetap awet muda seperti ini. Jadi kita menggunakan antioksidan. Namun antioksidannya pada umumnya adalah dia memilih buah dan sayur. Tapi kalau misalnya kita mengkonsumsi buah dan sayur sehari 2 kilo, kalau kita mampu beli, saya yakin tidak akan mampu untuk meminumnya. Nah, dengan teknologi Kangen Water ini, ya, Kangen Water ini, seperti ini, itu tinggal pencet dan hidupkan, ya. Kemudian kita bisa mengkonsumsi air hangat. Dengan cara apa? Tinggal ada tutorialnya, nanti kita bikin air hangat seperti apa, yang sangat mudah ya. Nah, untuk saat sekarang adalah saya cerita tentang antioksidan yang ada di Kangen Water itu kayak apa. Saya akan demokan. Ya, ini adalah air mineral biasa ya. Kemudian yang sebelah kiri adalah air kangen. Sebelah kiri adalah air kangen ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk taunya adalah dengan cara pakai ORP meter. Kita celupkan ORP meter dan dia akan muncul ORP-nya plus berapa, minus berapa, seperti itu. Tapi kalau untuk mau yang gampang dan mudah didapatkan dan orang lain pun, Bapak Ibu di rumah bisa membeli betadine itu dengan sangat mudah. Kenapa saya pakai alat cairan ini betadine? Karena dia mengandung iodin, yang mana dia kandungannya adalah radikal bebas. Yang mana ketika kita mendapatkan radikal bebas atau virus, maka analoginya adalah kita terkena kandungan yang ada di betadine ini. Jadi saya akan teteskan beberapa tetes di betadine ini dengan bersama ya. Kita akan sama-sama yang sebelah kanan konsumsi kopi ya, sama-sama seperti ini. Kemudian sama-sama tidurnya larut malam karena virus. Oke. Kemudian suka sekali dengan makanan siap saji. Ya. Kemudian orang ini dua-duanya kena virus. Nah, sekarang apa yang terjadi?
di tubuh orang tersebut, kita bisa buktikan, kita aduk di sini. Yang berikutnya sebelah kiri juga kita. Oke, saya bisa lebih jelas ke kamera. Yang sebelah kanan air menjadi keruh, yang sebelah kiri tetap bening. Nah, saya akan menjelaskan kenapa ini air ini tetap bening. Karena radikal bebas yang masuk itu dinetralisir sama antioksidan yang ada di kangen water orang tersebut. Jadi ketika kita mengkonsumsi antioksidan yang ada di kangen water ini, kita mengkonsumsi asupan yang cukup dari air kangen ini yang mengandung antioksidan tentunya, maka ketika ada radikal bebas yang masuk, kita akan ketahan. Terus dibawanya kemana Bapak Ibu? Itu melalui 3 saluran, yaitu melalui air seni ya, air seni kita, terus BAB dan keringat. Jadi kalau kita keringat, kalau kita BAB dan kita air seni, syukurlah pada Allah, karena kita sedang dikeluarkan toksinnya, sedang dikeluarkan racun atau radikal bebasnya. Demikian untuk dari sisi antioksidan. Kemudian berikutnya saya akan menanya kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan masih sekitar air ya, yaitu kalau boleh tahu air sama minyak kira-kira pernah nggak dengar campur atau enggak? Tentu jawabannya dari dulu sekolah sampai sekarang air sama minyak itu selalu pisah ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bagaikan minyak dan air, artinya orang itu nggak pernah akur berantem mulu gitu. Saking sudah menjadi asumsi minyak sama air itu nggak akan campur sama sekali. Nah ini adalah produk dari kangen water ya, salah satu produk dari kangen water yang mempunyai pH 11,6, 11,5. Itu namanya strong kangen water. Nah, ini ini sama masih air mineral, kemudian yang sebelah kiri adalah strong kangen water di level pH 11. Kemudian saya akan kasih minyak ya. Ini pakai minyak wijen atau minyak olahan atau minyak gantah boleh. Kenapa pakai minyak yang kotor atau minyak olahan atau minyak gantah? Karena analoginya tubuh kita itu sudah sangat banyak mengkonsumsi makan makanan, minum minuman yang berbahan bakar, berbahan baku, yaitu dari minyak. Mungkin pestisida itu juga banyak dari minyak. Ketika kita makan nasi dari beras yang mengandung pestisida, ketika kita makan buah sudah disuntik, ketika makan daging ada suntikan bahan kimianya. Nah itu rata-rata bahan baku dari hal-hal tersebut adalah dari minyak. Makanya apalagi yang memang benar-benar kita makan gorengan ya, makan goreng-gorengan ya, suka asupan yang berminyak itu udah jelas. Jadi air minyak tersebut yang terkandung di dalam tubuh kita nggak akan bisa keluar kecuali dengan air yang khusus. Demikian saya akan tuangkan ya. Timbunan minyak yang ada di dalam tubuh kita itu akan menjadi lemak yang akan menjadi sebuah penyakit ya. Kemudian saya akan, ini sama-sama minyak ya, saya akan tuangkan di sini air mineral biasa. Mungkin seperti ini Bapak Ibu ya, rata-rata itu minyaknya seperti ini. Nah kemudian saya akan tuangkan strong kangen water. Sama-sama ini ya. Kita angkat sedikit. Jadi air susu Bapak. Nah ini adalah contoh bukti bahwa strong kangen water ini bisa melebur minyak. Strong kangen water ini bisa
mengangkat sel-sel mati yang berbahan baku minyak pestisida tersebut. Kemudian ini mesin Kang Water ini ada beberapa jenis yang dikeluarkan dari mesin ini. Yang pertama adalah pH 9,5 ya, kemudian 8,5 dan 9,0. Itu buat konsumsi sehari-hari, buat kita minum, buat masak, kopi, bikin teh kalau yang masih minum teh dan kopi. Kemudian buat yang lain gitu, yang pasti buat asupan makanan boleh dicampurkan. Kemudian clean water ini hanya untuk konsumsi buat ini ya, bikin susu bayi atau masih mengkonsumsi obat. Karena ketika kita mengkonsumsi obat dengan Kang Water, obat dan air susunya akan terang. Berikutnya adalah beauty water ya, itu kita bisa bikin beauty water untuk mempertahankan pH kulit wajah itu dengan cara tombol beauty water dan hidupkan pompanya, sehingga adalah di kemasan ini kita bisa spray. Kemudian strong acidic water yang tombol yang paling bawah itu sangat bermanfaat buat disinfektan, artinya membunuh bakteri dalam hitungan berapa detik. Dan ini sudah masuk di lab, ATS lab ya, bisa cek teman-teman di kita ada tutorialnya boleh. Dan untuk penggunaan sangat-sangat mudah, yaitu tinggal kita ada kemasan seperti ini, kita tinggal spray aja. Saya ada luka, yang spray begini beberapa kali nanti akan kering, rata-rata seperti itu. Dan kemudian ketika kita mau nyuci beras, sayur-sayuran, itu menggunakan strong Kangen Water di selang yang bagian atas. Demikian beberapa hal yang berkaitan dengan Kangen Water, makanya sangat bagus kesehatan kita. Dengan ikhtiar kita memiliki mesin kangen di rumah. Saya Heru Prasongko dari Ruang Kangen mengucapkan terima kasih atas